Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Mata Wang Lin menyusut saat dia menatap tubuh pemuda itu. Dia merasakan kilasan ketakutan di hatinya. Adapun Raja Iblis 6 keinginan jelas takut pada petir ungu. Namun, tubuh pemuda ini tidak hancur karenanya. Wang Lin segera mengatupkan giginya dan menghasilkan lebih dari 10 lingkaran ilusi lagi yang dia kirimkan ke arah cahaya hitam dan mulai menganalisanya. Kaisar kuno menatap pemuda itu dan ketakutan memenuhi hatinya. Tampaknya Raja Iblis 6 keinginan tidak membohonginya dan pemuda itu benar-benar hanyalah senjata baginya. Terlihat ekspresi keserakahan muncul di mata Kaisar kuno. Dia hanya berjarak 50 kaki dari puncak gunung. Dia mulai menarik napasnya dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Kemudian 8 bendera mulai berputar lebih cepat dan tiba-tiba sebuah terowongan hitam muncul di hadapannya. Dia berpindah ke terowongan hitam dan muncul di puncak gunung. Saat dia hendak memasuki pintu keluar ujian kedua, Raja Iblis 6 keinginan juga pun tiba. Bagaimana pembatasan dalam jarak 100 kaki dari puncak gunung bisa dengan mudah mereka lewati? Satu-satunya alasan mereka berdua bisa bergegas ke sini bukan hanya karena tingkat kultivasi mereka, tetapi juga karena harta yang mereka miliki. Adapun bendera yang dimiliki Kaisar kuno berasal dari sekte Xiuzhen di negara peringkat 5 yang terkenal dengan pembatasannya. Kedelapan bendera tersebut dapat membentuk banyak batasan berbeda tergantung pada kombinasinya. Jika bukan karena Kaisar kuno yang tidak mengetahui banyak tentang kombinasi, maka perjalanannya tidak akan menyedihkan seperti sekarang. Namun dalam hal kecepatan pemahaman di antara 3 orang monster tua lainnya, Kaisar kuno bisa dianggap masih menjadi yang tercepat. Kaisar kuno juga membutuhkan banyak upaya untuk mendapatkan bendera-bendera ini. Jika dia memiliki bendera ini 1000 tahun yang lalu, maka dia dapat menekan angka kematian. Namun tentu saja pembatasan dalam jarak 100 kaki bukanlah hal yang main-main. Saat keduanya hendak melangkah ke pusaran air, semua serangan datang secara bersamaan. Sementara awan di langit mengirimkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kecepatan cahaya hitam juga meningkat. Melihat perubahan situasi ini, Wang Lin tiba-tiba berdiri dan bergegas maju. Awalnya dia tidak berencana untuk mencapai jarak 300 kaki, tetapi sekarang adalah kesempatan langka. Dan jika dia melewatkannya sekarang, maka dia mungkin akan menyesalinya. Mata Wang Lin fokus saat dia membentuk puluhan lingkaran ilusi yang mengelilinginya, tetapi tepat setelahnya, dia tiba-tiba berhenti dan hanya menatap lurus ke depan, lalu perlahan membiarkan lingkaran itu membubarkan diri. Wang Lin memaksa dirinya untuk berhenti karena dia tahu jika dia disambar oleh satu sambaran petir saja, dia akan hancur dan itu tidak sebanding dengan resikonya. Apalagi Raja Iblis 6 keinginan dan Kaisar kuno berada dalam formasi jiwa, jadi dia tidak boleh terburu-buru. Meskipun waktu sangat berharga baginya, namun kebencian keduanya terhadapnya sangatlah dalam. Dia juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa jika cahaya hitam itu tidak hilang dengan sendirinya, maka dia tidak memiliki keyakinan bisa menghancurkannya. Hati Wang Lin menjadi bergetar saat dia menatap keduanya, sehingga dia memutuskan harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Saat Raja Iblis 6 keinginan hendak memasuki pusaran air, ada lebih dari 10 sambaran petir yang turun. Dia dengan cepat menggunakan tubuh pemuda itu untuk memblokir mereka, tetapi dia masih terkena beberapa serangan
sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Kultivasinya juga langsung berkurang satu tingkat secara permanen, dan salah satu lengan tubuh pemuda itu terlempar oleh petir. Namun, Raja Iblis 6 keinginan hanya mengatupkan giginya dan menghilang ke dalam pusaran air. Lengan pemuda itu mengenai cahaya hitam dan mulai mengeluarkan asap. Setelah keluar dari cahaya hitam, tidak ada lagi daging atau darah yang tersisa, hanya menyisakan tulang patah dengan bintik cahaya keemasan di atasnya. Sementara itu, Kaisar kuno juga menjadi sasaran lebih dari 10 cahaya petir. Terlihat 8 benderanya bertebaran. Dia juga harus mengorbankan 4 benderanya saat dia bergegas ke dalam pusaran air. Namun, salah satu cahaya petir mengikutinya dari belakang dan menghantamnya tepat saat dia memasuki pusaran air. Wang Lin merasa ngeri saat dia menatap lengan itu. Dia segera membanting tas penyimpanannya ke tanah. Segera terdengar suara saat makhluk kecil keluar dan mereka segera membentuk tornado setinggi 3 kaki. Wang Lin langsung menginstruksikan tornado untuk meninggalkan kabut dan terbang ke puncak gunung. Dia mengikuti di belakangnya dan bermaksud mengambil lengan pemuda itu. Namun sebelum dia bisa melakukannya, sambaran petir ungu langsung menghancurkan tornado tersebut dan hanya menyisakan tulang saja. Sejak Raja Iblis 6 keinginan dan Kaisar kuno bergegas ke puncak gunung dan masuk ke dalam pusaran air, sangat sedikit waktu yang berlalu. Faktanya, hal itu terjadi begitu cepat, sehingga orang normal bahkan tidak dapat memahami kecepatannya. Saat keduanya memasuki pusaran air, area sekitarnya segera mulai tenang. Awan hitam menghilang dan cahaya hitam yang berada di puncak gunung juga perlahan turun dari gunung. Semua pembatasan juga kembali normal. Namun, mengingat ledakan fluktuasi energi spiritual sebelumnya, maka dibutuhkan setidaknya 1000 tahun sebelum mereka dapat kembali kekuatan penuhnya. Saat ini Wang Lin menatap potongan tulang itu. Dia menyadari bahwa potongan tulang itu tidak akan mampu menahan cahaya hitam untuk kedua kalinya. Namun setelah melihat awan hitam telah menghilang, dia segera bergegas keluar dan mengambil tulang itu sebelum cahaya hitam kembali lagi. Pada kenyataannya, cincin hitam itu telah menyebar hingga 300 kaki, lalu tiba-tiba menghilang. Saat ini, dahi Wang Lin dipenuhi dengan keringat dingin. Dia mulai memeriksa batasan pada jarak 300 kaki dan segera menyadari perbedaannya. Wang Lin kembali ke batu besar dan duduk bersila. Saat pertama kali melihat bintik emas, dia langsung teringat pada tulang emas yang muncul dari dahi Raja Tornado. Saat berikutnya, dia melihat tulang itu dan memberikan sedikit tekanan. Di bawah tekanan Wang Lin, tulangnya retak, kemudian hancur dan meninggalkan 8 butir partikel emas. Namun tidak ada tanda-tanda kekuatan spiritual pada tulang tersebut yang membuat Wang Lin mengerutkan keningnya. Butir partikelnya tampak seperti emas, tetapi itu sebenarnya bukan emas. Mereka tampak seperti tulang, tetapi bukan tulang. Namun, saat Wang Lin hendak mempelajarinya dan jiwanya bersentuhan dengan tulang itu, ada sebuah kekuatan yang kuat menolaknya. Kekuatan perlawanan ini mendorong jiwa Wang Lin menjauh dan tidak membiarkannya memeriksa butiran partikel ini. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin menekan partikel itu, mereka hanya akan berubah bentuk dan tidak akan pecah. Wang Lin tiba-tiba mendapatkan ide. Dia segera mengambil semua partikel emas dan mengompresnya hingga membentuk kacang emas seukuran ujung jarinya. Dia merenung sebentar sambil menatap kacang emas itu. Semakin dia menatapnya, semakin mengingatkannya pada tangan yang keluar dari dahi Raja Tornado. Dia berpikir jika itu sama, maka tulang ini harusnya hidup. Mungkinkah ini tulang dewa kuno? Hatinya bergetar saat memikirkan hal ini. Namun Wang Lin segera menyerah pada pemikirannya. Dari apa yang dia dengar sebelumnya,
dewa kuno itu sangat besar, jadi tulangnya juga seharusnya besar. Biarpun itu hanya tulang jari, namun kekuatannya akan sebanding dengan tanduk di dahi Raja Tornado. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin menyimpan kacang emas itu. Dia segera berdiri dan melihat batasan di depannya lalu bergerak maju. Dia telah mengamati secara menyeluruh batasan antara 500 dan 300 kaki dari puncak gunung. Ditambah lagi dengan kaisar kuno yang sebelumnya telah bertindak sebagai umpannya. Meskipun dia tetap berhati-hati, namun itu jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Tentu saja dia tidak ingin mengaktifkan pembatasan dan tersambar petir. Wang Lin tidak terburu-buru menyelesaikan ujian kedua ini, dan tidak terasa 3 tahun telah berlalu. Saat ini keterampilan pembatasan Wang Lin juga meningkat pesat. Ketika Wang Lin berdiri di puncak gunung, dia tahu bahwa ini mungkin karena aktivasi massal pembatasan yang terjadi 3 tahun lalu, sehingga semua pembatasan di dekatnya telah kehilangan kekuatannya. Bahkan jika dia memicunya, seolah-olah pembatasan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya. Saat ini, Wang Lin hanya berjarak 5 kaki dari puncak gunung. Awan mulai gelap dan petir bisa terlihat jelas. Namun, Wang Lin hanya menatapnya dengan tenang sebelum dia memasuki pusaran air. Wang Lin dengan lancar berjalan maju selangkah demi selangkah. Sejak 3 tahun lalu, dia selalu bertanya-tanya, apa yang menjadi pemicu pembatasan di langit tersebut? Setelah Wang Lin memikirkannya dan menelitinya sebentar, dia menyadari bahwa pemicunya adalah kecepatan. Jika seseorang melebihi kecepatan tertentu atau tiba-tiba menambah atau mengurangi kecepatannya, mereka akan memicu pembatasan di langit untuk menyerangnya. Semakin dekat seseorang ke puncak gunung, maka reaksinya akan semakin sensitif. Setelah mengetahui pemicu pembatasan di langit, Wang Lin berjalan dengan kecepatan tetap dan dengan tenang memasuki pusaran air. Wang Lin membutuhkan waktu 13 tahun untuk menyelesaikan ujian kedua ini. Namun dibandingkan dengan keuntungannya, jumlah waktu itu tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun dalam 13 tahun ini, dia telah berhasil mempelajari seni pembatasan selangkah demi selangkah hingga akhirnya mencapai seperti levelnya saat ini. Bahkan jika itu membutuhkan lebih banyak waktu, Wang Lin sepertinya tidak akan menyerah. Dari sudut pandangnya, tujuan ujian kedua sebenarnya bukan untuk memblokir penyusup, namun sebagai cara sistematis bagi orang-orang untuk mempelajari pembatasan. Jika tidak, bisa saja orang yang membuat pembatasan ini langsung membuat pembatasan yang sulit di bawah kaki gunung, sehingga tidak ada yang bisa mendakinya. Saat Wang Lin memasuki pusaran air, ada cahaya ungu yang keluar dari pusaran sehingga membentuk bola petir ungu raksasa. Bola petir ungu ini berbeda dengan bola petir yang ada di langit. Tampilannya lebih gelap dan juga lebih kuat. Saat bola petir ini muncul, Wang Lin merasakan seluruh gunung berguncang. Dari dasar hingga puncak gunung, semua batasan mulai melayang hingga ke puncak gunung. Setiap titik cahaya adalah pembatasan, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang semakin tinggi. Namun pembatasan yang tak terhitung jumlahnya ini sama sekali tidak memicu pembatasan di langit. Ketika mereka mencapai titik tertentu, mereka mulai berkumpul dan membentuk bola cahaya raksasa hingga ukurannya sama dengan bola petir ungu. Pada titik ini, semua titik cahaya telah menghilang dari gunung, sehingga tidak ada batasan yang tersisa di atas gunung ini. Wang Lin hanya bisa menatap apa yang terjadi. Sejak bola petir ungu muncul, tubuhnya membeku di tempatnya oleh kekuatan yang luar biasa, dan dia tidak bisa bergerak setengah langkah pun. Bola petir ungu dan bola cahaya bergerak perlahan menuju satu sama lain. Saat mereka bersentuhan,
ada raksasa ilusi yang muncul di atas keduanya. Kedua bola itu perlahan-lahan bergerak ke atas hingga mencapai tempat di mana seharusnya mata raksasa itu berada. Dari kejauhan, raksasa itu tampak memiliki dua mata yang bersinar. Meskipun raksasa itu hanya ilusi, namun dia memberikan perasaan seolah-olah itu adalah nyata. Selamat datang, kamu adalah orang keempat yang memenuhi kualifikasi gunung pembatasan. Namaku Tusi. Menurut aturan kuno yang dibuat sebelum tubuhku tertidur, kamu telah memenuhi persyaratan di gunung pembatasan. Kamu dapat memasuki lautan kesadaranku dan memperoleh sebagian pengetahuan dan ingatanku. Tetapi pertama-tama, kamu harus mengidentifikasi dirimu sendiri dan membuat bendera pembatas dengan batu giok ini. Raksasa itu berbicara dengan suara yang mengguncang dunia. Kemudian, sepotong batu giok yang dikelilingi petir ungu muncul dan melayang menuju Wang Lin. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan tampak ketakutan. Sepertinya dewa kuno itu memang terlalu kuat, apalagi yang muncul di hadapannya sekarang hanyalah avatarnya, dan itu sudah cukup untuk membuat Wang Lin merasa seperti tercekik. Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dewa kuno Tusi jika dia ada di sini sekarang. Pada saat ini, Wang Lin mengulurkan tangannya lalu mengambil batu giok yang ada di depannya. Saat dia meraihnya, petir ungu melonjak ke seluruh tubuhnya sebelum kembali ke bongkahan batu giok. Wang Lin merasa ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam pikirannya. Dia merasa petir itu tidak membahayakannya dan hanya merupakan metode untuk memastikan pemiliknya. Saat pikirannya mulai memahami informasi pada bendera pembatasan, jantungnya tidak bisa berhenti berdebar-debar. Tetapi di saat yang sama, dia juga tertawa getir. Giok ini tidak menyebutkan secara pasti penggunaan bendera pembatasan atau persyaratan spesifik apapun. Sepertinya bendera pembatasan ini bisa dibuat dari apa saja dan hanya ada satu bahan yang harus dimilikinya, yaitu batu tinta. Informasi mengenai batu tinta juga masuk ke kepalanya. Batu tinta tidak diproduksi di planet manapun dan hanya diproduksi di bintang-bintang. Bagi para dewa kuno, itu sangat mudah didapatkan. Informasi tersebut juga memberikan peta lautan kesadaran dewa kuno yang menandai lokasi batu tinta. Siapapun yang memperoleh wawasan di tempat-tempat itu, maka akan dapat memperoleh materialnya. Setelah batu tinta diperoleh, kamu dapat mulai membuat bendera pembatasan. Prosesnya sederhana, namun sangat kompleks. Kamu harus mengukir 999.999 batasan pada bendera. Hanya dengan begitu, kamu baru dapat membuat satu bendera pembatasan. Penggunaan bendera pembatas tidak disebutkan di sini, tetapi bagaimana mungkin senjata yang dianugerahkan oleh dewa kuno bisa lemah? Dan itu bahkan belum memperhitungkan bahan-bahan berharga atau proses produksi sulit yang diperlukan untuk membuatnya. Jelas sekali, hadiah sebenarnya dari ujian ini adalah batu giok dan hak istimewa menjadi seseorang yang terpilih. Jika Raja Iblis 6 Keinginan dan Kaisar Kuno mengetahui hal ini, maka mereka tidak akan terburu-buru maju dan perlahan-lahan mempelajari batasannya satu persatu. Selain aku, masih ada 3 orang lagi yang juga menerima batu giok ini. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa jika dia bisa mendapatkan batu giok ini setelah memahami ujian kedua, apakah dia akan menerima hadiah serupa jika dia memenuhi persyaratan pada ujian pertama sebelumnya. Wang Lin ingat bahwa dia telah mendengar sesuatu di jalan yang tidak bisa kembali. Pria misterius itu dengan santai menuliskan kata-katanya. Aku menaklukkan raja pertama. Dia berpikir mungkin itulah hadiah
Untuk ujian pertama, Wang Lin langsung tertawa pahit saat mengingatnya. Dia merasa tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.